Teman-teman, apakah benar John Calvin membunuh Michael Servetus? John Calvin adalah tokoh reformasi asal Prancis, dan Michael Servetus adalah bidah yang menghina sangat keras doktrin Tritunggal. Banyak orang menuduh bahwa Calvinlah yang bertanggung jawab atas kematian Servetus. Tapi melalui video ini saya akan memberikan beberapa poin kenapa pasti bukan Calvin yang bertanggung jawab atas kematian Servetus. Poin pertama, Servetus adalah orang Katolik yang membaca Alkitab secara harfiah dan menyimpulkan bahwa Tritunggal itu nggak sesuai dengan Alkitab. Dia bahkan menghina Tritunggal dengan sangat keras. Poin kedua, oleh karena hinaannya ini, Servetus ditangkap oleh umat Katolik di Vienna dan dijatuhi hukuman mati dengan cara dibakar, tapi Servetus melarikan diri sebelum hukuman dilaksanakan. Namun meskipun begitu, karena keputusan hukuman sudah dibuat, mereka tetap membuat patung Servetus untuk dibakar sebagai simbol bahwa pemimpin Katolik saat itu tidak akan membiarkannya hidup. Fakta ketiga adalah Servetus yang diburu di semua daerah kekaisaran, kemudian melarikan diri ke kota Jenewa yang saat itu menjadi pusat reformasi Protestan, dan Calvin berada di sana menjadi pemimpin gerakan reformasi di sana. Mengetahui Servetus akan melarikan diri dari daerah kekuasaan Holy Roman Empire menuju Jenewa, Calvin menulis surat kepada seorang teman yang mengancam kematian Servetus jika dia datang ke Jenewa. Sebenarnya bukan karena dia ingin Servetus dihukum mati, melainkan karena dia harus menjaga kestabilan reformasi di Jenewa saat itu. Meskipun begitu, pada hari yang sama Calvin juga menulis surat yang lain yang mengungkapkan kegembiraan yang akan dia rasakan jika Tuhan melakukan pertobatan dalam diri Servetus. Calvin bahkan mempertaruhkan nyawanya dengan bersedia menemui bidat ini di depan jemaat di Paris sebagai saksi untuk meminta Servetus bertobat dari kesalahannya. Tapi Servetus tidak datang menemui Calvin saat itu. Yang keenam, meskipun Calvin mengetahui alamat Servetus karena dia membalas beberapa tulisan Calvin dan mengirimnya kepada Calvin, tapi Calvin tidak segera melaporkannya kepada pihak berwenang untuk ditangkap. Dan Calvin juga tidak membujuknya ke Jenewa untuk menjebaknya, enggak. Calvin juga ragu untuk mengirimkan bukti yang memberatkan kepada umat Katolik untuk mengadili Servetus, dan lebih memilih untuk melawan bidah, melawan Servetus dengan penjelasan doktrinal. Gak segera berpikir untuk menangkap dan mengeksekusi Servetus. Poin yang ketujuh adalah Calvin, dia adalah orang asing dan bukan penduduk Jenewa. Selama persidangan Servetus, Calvin gak mempunyai wewenang untuk memilih atau memegang jabatan. Yang kedelapan, para hakim Jenewa sebagian besar menentang Calvin selama persidangan Servetus, kecuali pengusirannya dari Jenewa pada tahun 1538. Calvin gak pernah punya wewenang minimal seperti yang ia miliki selama persidangan Servetus. Hal ini terlihat dari tawarannya untuk mengundurkan diri selama persidangan, keyakinannya bahwa ia akan dipecat dari jabatannya sebagai pendeta selama masa persidangan, dan dalam khotbah perpisahannya, Calvin bahkan tidak pernah mempengaruhi cara eksekusi Servetus. Dia meminta supaya Servetus dipenggal, tapi nggak dikabulkan. Yang kesembilan, mengingat bahwa kelompok anti-Trinitas sudah pernah hadir di Jenewa sebelum dan sesudah Servetus, namun tidak dibunuh, maka fakta penentu di balik eksekusi Servetus ini adalah umat Katolik menekankan Jenewa untuk mengekstradisi Servetus. Kota-kota reform lainnya memutuskan Servetus bersalah. Oleh karena hal ini, Calvin sadar bahwa kemurnian reformasi sedang diuji, dan ada kekhawatiran bahwa tentara atau pasukan kekaisaran Roma akan mempunyai alasan untuk menyerang kota Jenewa jika tidak menjunjung hukuman kekaisaran Roma pada saat itu, yaitu menghukum mati si Servetus ini. Dari semua fakta ini teman-teman, adakah yang mau mengatakan Calvin bertanggung jawab atas kematian Servetus? Jika masih ada, maka dijamin dia adalah orang yang kurang belajar dan hanya membaca buku berdasarkan interest hatinya, yaitu mau membenci Calvin, mau memfitnah Calvin, sehingga hanya membaca tulisan-tulisan yang memfitnah Calvin semuanya, nggak pernah mencoba untuk membuka pikirannya, membaca pendapat yang lain atau sudut pandang yang lain. Apa yang saya sampaikan ini bukanlah asumsi pribadi. Kalian bisa meng-cross-check kembali apa yang saya katakan dengan membaca buku The Trial of the 16th Century, Calvin and Servetus.